Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di pertemuan ini, yang mana sebelumnya di pertemuan yang kemarin kita off sebentar atau libur sebentar dikarenakan bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Dan alhamdulillah untuk hari ini, pada pagi hari ini kita akan masuki ke pertemuan yang kedua. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan serta mencapaikan terhadap apa-apa yang kita cita-citakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin kita masih membahas bab 1. Dan yang sebelumnya di pertemuan pertama, kakak sudah sedikit memaparkan, menjelaskan seputar kalimat hauqalah. Ya kan? Kalimat hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, dan kemarin kakak sudah sedikit menjelaskan seputar perbedaan antara kalimat haula dan kalimat quwata. Adapun tujuan kita mengucapkan yaitu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta pertolongan, kemudian meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya apa-apa yang terjadi itu semua merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan mesti kita syukuri. Jangan sampai kita berputus asa terhadap nikmat bahkan musibah yang Allah berikan. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya, seharusnya, bahkan wajib bagi kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Baik, kita masuk ke materi yang terbaru, yaitu kita akan membahas tentang keutamaan. Apa sih keutamaan? Apa sih kebaikan-kebaikan yang akan kita terima? Maksudnya keutamaan kalimat hauqalah ini ada beberapa keutamaan. Yang pertama yaitu sebagai tanda syukur. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak mengeluh ya atas nikmat maupun musibah yang Allah berikan. Oleh karenanya kalimat hauqalah ini sudah sepatutnya kita biasakan di dalam diri kita. Kemudian sebagai obat berbagai macam penyakit, ya, baik penyakit hati maupun penyakit-penyakit lainnya, ya, karena di dalam ucapannya insya Allah Allah selalu membantu kita dalam melawan penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian sebagai simpanan di surga, sudah pasti kita sudah mengetahui bahwasanya kalimat hauqalah tentunya terdapat pahala di dalamnya bagi siapapun yang mengucapkan. Tentu ini merupakan tabungan kelak ketika kita di surga nanti. Dan ini merupakan tanaman juga di surga. Dan yang kelima, kalimat hauqalah merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah. Tentu kita meyakini bahwasanya kita adalah milik Allah. Ya, jadi seakan-akan ketika kita mengucapkan kalimat hauqalah, kita menyerahkan diri kita kepada Maha Pencipta. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu dapat menghapus dosa, baik dosa kecil terutama, ya, dengan seringnya kita membaca kalimat hauqalah, tentu dosa-dosa kecil kita insyaallah akan tergugurkan atau terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seperti itu kalimat hauqalah juga tanda kita meminta kepada Allah, meminta kekuatan, meminta daya dan upaya dalam menjalani kehidupan ini, karena Allah Subhanahu wa taala berhak dan bisa melakukan apapun, ya, baik ya sekalipun yang kita katakan tidak mungkin, seperti itu. Ya teman-teman, adapun kita tujuan mempelajari materi hauqalah, teman-teman bisa diperhatikan, ya, kakak deketin. Ya, jadi diharapkan, lihat di sini bagian sini, ya. Nah, adapun setelah mempelajari kalimat hauqalah diharapkan yang pertama yaitu kita sebagai seorang muslim
selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas, dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Ya, jadi senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua yaitu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Ya, lafaz kita terbiasa, bahasa kita terbiasa untuk mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu selalu berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta, selaku pemberi kekuatan dan pemberi daya kepada manusia yang lemah ini. Seperti itu. Ya, untuk rangkuman atau muhasabah di sini ada untuk intisari dari setiap materi kita, yaitu lafal kalimat hauqalah adalah la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kemudian adapun tujuan kalimat hauqalah yaitu untuk memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan, ya, daya, kekuatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tentu merupakan sebuah kewajiban juga bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan terutama yang bermanfaat bagi dirinya. Ya, dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha mujahadah, kemudian sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan yang keempat, yang tadi Kakak jelaskan, ada beberapa keutamaan dari kalimat thayyibah hauqalah. Ya, dari A, B, C, D, E, F. Dan yang kelima, Kakak mengajak kepada adik-adik semua, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat hauqalah dalam kehidupan kita. Insya Allah, Allah selalu memberikan kemudahan, memberikan perlindungan, pertolongan, ya, dalam segala upaya maupun aktivitas kita. Seperti itu. Dan Kakak ingatkan kembali, kalimat hauqalah merupakan kalimat untuk menjaga kita dari rasa putus asa. Ya, baik dalam keadaan ini kita harus senantiasa bersyukur, ya, dan meyakini bahwasanya dengan adanya wabah ini merupakan sebuah ujian dan menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita berputus asa. Seperti itu adik-adik. Ya, Kakak kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Kakak kira sudah cukup sampai sini. Dan insya Allah nanti kalian ada tugas untuk mengerjakan latihan bagian 1, 2, 3. Seperti itu. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.